Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai retail migrasi data. Oke, jadi di sini ada struktur dalam kelompok kami. Yang pertama itu ada Rizkawati Desmasela dengan saya sendiri dengan CP 180 dengan job desk yaitu instalasi modul dan basic setup. Kemudian ada Rizky Amelia Putri dengan CP 181 dengan job desk POS. Kemudian ada Rokamatul Amalia dengan CP 182 dengan job desk purchase, create group, dan login karyawan. Kemudian ada Royan Abdullah dengan CP 183 dengan job desk inventory, backup, dan database. Kemudian yang terakhir itu ada Sabah Sinaidillah dengan CP 184 dengan job desk accounting. Oke, jadi di sini dengan company profil dari perusahaan yang kelompok kami ambil yaitu pada PT Abadi, merupakan sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 2020. Perusahaan ini bergerak pada bidang penjualan furnitur rumah tangga. Ada juga alamat perusahaan, di mana alamat perusahaan dan namanya pertama yaitu PT Abadi, addressnya itu di Jalan Terus 11 dengan nomor handphone plus 12 34567889 dengan email ptabadi@gmail.com. Yang website https://www.sunpop.can. Dengan rekening bank yaitu OCBC Bank Makau No ACC 92345678 ANPT Abadi. Kemudian di sini sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, yaitu kita harus tahu dulu mengenai migrasi data tersebut. Jadi migrasi data ERP adalah tindakan mentransfer data yang ada dari perangkat lunak manajemen lama ke perangkat lunak baru. Tugas ini bisa jadi rumit, mengingat banyak informasi yang diproses dari berbagai sumber. Eksekusi proyek migrasi Anda sangat penting untuk memastikan kelancaran transaksi ke perangkat lunak ERP yang baru Anda peroleh. Hal ini akan membantu mengurangi gangguan terhadap produktivitas perusahaan karena data yang hilang atau salah. Migrasi data untuk implementasi ERP adalah proses pemindahan data dari lokasi aslinya ke database sistem ERP yang baru. Hal ini seringkali melibatkan transfer data dari sejumlah format, sistem, dan media penyimpanan yang berbeda ke dalam satu struktur tersebut. Mungkin itu penjelasan mengenai migrasi data tersendiri. Kemudian kita langsung saja masuk ke langkah-langkah dalam instalasi basic setup. Oke, selanjutnya. Jadi di sini saya sudah masuk ke UDU-nya. Oke, selanjutnya di sini yang pertama kita akan melakukan instalasi modul-modul yang diperlukan pada saat melakukan migrasi data. Yang pertama di sini kita masuk ke apps-nya dulu untuk menginstal modul-modul. Untuk modul-modulnya yang akan diinstal yaitu ada POS, ada juga purchase, ada juga inventory, dan ada juga accounting. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini saya akan mencari modul sales terlebih dahulu karena menjaga-jaga saja. Mungkin pada saat pembuatannya migrasi data itu membutuhkan sales. Jadi di sini saya hanya menambahkan sebagai menjaga-jaga saja. Oke, sales sudah. Selanjutnya kita cari yang purchase. Oke, sudah. Selanjutnya inventory. Selanjutnya itu accounting. Sudah. Yang terakhir ada point of sales atau POS. Nah, untuk tambahannya juga di sini saya akan menginstal kontak karena menjaga-jaga saja apakah nanti akan dibutuhkan atau tidak. Oke, di sini untuk accountingnya di sini saya pakai yang UDU 16 accounting. Nah, yang ini tidak bisa, maka saya akan menggunakan yang ini saja. Kemudian
sudah, prosesnya sudah, dan kontaknya juga sudah. Oke, jika aplikasi penginstalan modulnya sudah selesai, maka selanjutnya kita mengaktifkan developer mode dengan cara mengklikkan setting tadi, kemudian kita scroll ke bawah, dan kita klik yang active developer mode. Nah, ketika developer mode sudah aktif, maka di atas ini akan terdapat bentuk kumbang. Nah, ini bentuknya. Ini ya teman-teman, ketika developer mode sudah aktif. Oke, jika sudah aktif, maka langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke setting lagi. Kemudian di sini saya akan pilih yang manajer user. Karena kita klik yang administrator karena semua teman saya dalam ini semuanya tuh admin ya. Jadi tidak perlu diubah. Nah, untuk di sini saya sudah menyetingnya sebelumnya. Maka teman-teman bisa menyesuaikan saja. Untuk user TP-nya bisa cek pada install user. Kemudian untuk salesnya itu admin, kemudian akunnya itu advisor, inventornya admin. Teman-teman bisa lihat saja, dan untuk teknikannya di sini saya checklist yang untuk warning kan bisa cek. Kemudian akan untuk private address juga teman-teman bisa lihat saja ya. Ini sudah beberapa yang saya atur, saya sudah checklist, dan jika tidak saya checklist maka tidak diperlukan. Ya teman-teman bisa lihat saja dan menyesuaikan ya teman-teman. Di sini untuk manage multiple unit of measure juga itu penting ya teman-teman. Manage page kill, manage produk varian juga penting. Jadi teman-teman bisa checklist saja ya, disesuaikan saja. Untuk exit right, kemudian di sini saya checklist yang kontak multi, dan order di sini saya checklist juga ya. Saya sudah melakukan pengeditan sebelum video ini. Jadi saya sudah mindsetnya. Jadi jika teman-teman yang baru pertama, maka di sini akan ada tanda save, maka klik saja pada tanda save. Oke, selanjutnya kita masuk ke setting dulu. Jika sudah selesai, kita ke setting, kemudian kita ke user dan company, kita klik yang company. Kemudian kita pilih yang PT Abadi sesuai yang tugas kita tadi ya. Mari kita lihat ya, PT Abadi. Nah, di sini saya sudah buat sebelumnya ya. Kita klik saja. Jika teman-teman belum membuatnya, maka teman-teman bisa klik new pada company. Jika sudah, maka teman-teman bisa klik pada PT yang sudah dibuat. Mana kita lihat ya apakah sudah sesuai dengan yang diberikan tugasnya. Di sini nama PT-nya tuh kok PT Abadi benar. Kemudian untuk addressnya jalannya di sini Jalan Terus 011. Kita lihat ya. Nah, di sini addressnya tuh jalannya Terus 011. Kemudian untuk makaunya tuh sesuai dengan negara yang ditunjuk ya, diberikan tugas. Kemudian currency-nya di sini adalah mata uang ya, Pak, bisa disebut itu kode dari negara tersebut. Kemudian di sini ada nomornya ya, kita bisa lihat 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita lihat di sini ya sama ya, teman-teman. Kemudian untuk emailnya juga ptabadi@gmail.com. Kita lihat apakah sudah benar ya, sudah benar. Untuk websitenya https ya, sama ya teman-teman. Jika sudah ya teman-teman, jika sudah maka teman-teman bisa klik pada save. Oke, jika sudah selanjutnya kita ke setting lagi. Kemudian kita akan melakukan yang namanya tuh basic setup. Basic setupnya di sini kita akan lakukan pada modul-modul yang akan digunakan pada saat melakukan migrasi data. Yang pertama itu
Ada modul sales yang tadi kita sudah install, ada purchase, ada inventory, ada accounting, dan ada juga point of sales. Oke, langsung aja kita masuk ke salesnya. Di sini ada produk katalog. Katalog di sini saya checklist ya teman-teman, karena sebelum video ini juga saya sudah melakukannya. Teman-teman bisa menyesuaikan saja. Untuk produk katalognya sini saya klik yang varian, unit of measure, produk by packings, pricingnya juga di sini saya klik yang privilege. Untuk di sini bagian sini saya klik yang free sync up. Oke, untuk quotation dan ordernya di sini saya klik yang online signature. Oke, yang bagian shippingnya tuh mungkin saya tidak checklist karena dia tidak terlalu diperlukan ya teman-teman. Kemudian yang untuk invoice-nya tuh saya hanya checklist pada invoice what is order. Oke, mungkin itu dalam kita melakukan basic setup pada modul sales. Kemudian selanjutnya kita masuk ke modul purchase. Nah, untuk modul purchase-nya sini untuk ordernya di sini saya cek yang purchase order of approval. Kemudian untuk minimum amount-nya di sini menggunakan kodenya itu US dollar 5 US dollar. Kemudian ordersnya tuh warning, kemudian receipt reminder, kemudian low confirm order di checklist, dan purchase agreement juga di checklist. Kemudian untuk invoice-nya di sini saya checklist yang receiver quantity. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada produknya juga. Di sini saya checklist ya teman-teman. Di sini ada varian, ada packingan, dan juga ada brand green entry. Oke, mungkin bagian modul purchase-nya itu hanya sebagian ya, hanya itu saja yang perlu di checklist dan perlu dimasukkannya. Kemudian kita langsung ke inventory. Nah, untuk inventory yang bagian operation-nya di sini saya checklist yang packing, warning, receipt report, dan batch transfer. Ya, teman-teman, kita lihat saja untuk barcode-nya saya tidak mencecklistnya ya. Untuk shippingnya di sini checklist pada mail confirm dan SMS confirm ya. Shipping contours-nya di sini saya tidak checklist. Kemudian pada produk saya checklist ya. Di sini ada varian, produk packing, dan unit of measure. Kemudian selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat saja ya, untuk traceable-nya hanya beberapa yang di checklist. Untuk flash-nya hanya ladies cost yang di checklist. Kemudian warehouse-nya di checklist semua. Dan untuk advance scheduling-nya di sini tidak di checklist ya teman-teman, hanya beberapa saja. Oke, mungkin itu saja untuk bagian inventory. Kita langsung ke accounting. Nah, untuk accounting-nya di sini tax-nya ini seperti pajak ya teman-teman. Pajak yang berlaku pada negara tersebut itu tax sebesar 15% ya teman-teman. Kalau nggak salah untuk Indonesia tuh, kalau saya nggak salah tuh 11% ya teman-teman. Jadi tidak beda jauh ya. Berbedanya tidak terlalu jauh, 11 dan 15 hanya sekitar 4% saja. Kemudian untuk purchase tax-nya juga di sini 15%. Kemudian untuk fraudulent ini saya cek secara per line ya. Teman-teman bisa lihat saja ya, karena sebelumnya saya sudah mencecklistnya. Oke, untuk franchise-nya sih sesuai yang tadi itu kodenya itu MOP ya teman-teman. Karena customer invoice-nya ya teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada beberapa yang di checklist, pada dibutuhkan untuk keseluruhannya di checklist pada invoice online payment ya. Oke, ada sebagian pada accounting ini tidak semua di checklist ya. Kemudian untuk accounting saya di sini di checklist ya. Kita bisa lihat saja ya. Kemudian kita masuk yang terakhir yaitu point of sales. Point of sales ini kita hanya mengatur beberapa saja ya teman-teman, seperti yang di accounting ini kita hanya masukkan pajaknya saja yang fix yang 15%. Kemudian pada pricing-nya di sini kita checklist yang tax include price dan line discount.
karena mungkin dalam membuatnya tuh menggunakan diskon, maka di sini karena akan menggunakan diskon, maka kita checklist yang diskon. Kemudian ya, untuk yang terakhir ya, teknikalnya di sini di checklist pada limited product loading, kemudian untuk number of-nya di sini 20 ya teman-teman. Kemudian limited partner loading-nya di sini numbernya diisi 100 ya. Oke, mungkin itu saja bagaimana cara untuk kita instalasi modul-modul yang dipakai dalam melakukan migrasi data, dan juga cara untuk melakukan basic step setup dalam modul-modul yang digunakan tadi. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh partner saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini selanjutnya saya Sabasi Nailillah dari CP 184 sebagai accounting. Di sini terdapat data yang akan saya masukkan. Pertama, chart of account, kemudian import bank, kemudian ada bank account, lalu ada account beginning balance, dan yang terakhir tax. Jadi langsung saja masuk ke UDU-nya saja, ke model accounting, kemudian kita ke configuration, chart of account. Habis itu kita klik favorit, kita import record, setelah itu upload file-nya dalam bentuk CSV bisa ya teman-teman. Masih menunggu teman-teman. Nah, kemudian kita cari datanya, chart of account yang pertama. Langsung saja sudah masuk sesuai dengan datanya, terus kita lakukan tes. Karena semuanya sudah valid, maka kita import saja. Oke, sudah sukses tandanya. Jika sudah, berarti lakukan yang kedua, yaitu import yang bank. Kemudian kita kontak configuration, habis itu bank, kemudian bisa klik favorit, bisa kita upload filenya lagi yang bank. Jadi ini prosesnya sama ya teman-teman. Kemudian pilih yang import bank, kemudian kita tes. Nah, di sini terdapat error. Kalau terdapat error, maka akan kita hapus yang extra ID-nya itu. Kemudian kita tes lagi, maka sudah valid. Kemudian kita lakukan import. Terus sudah sukses ya teman-teman. Lanjut yang ketiga, yaitu import dari bank account. Kita seperti tadi ya teman-teman. Kemudian kita cari filenya, import bank account. Sudah sesuai ya teman-teman. Yang kosong ini kita isi dengan seperti ini. Jadi nanti biar namanya bisa keluar semuanya. Kemudian kita tes teman-teman. Everything is seems valid, berarti sudah selesai, berarti langsung ke import saja. Lanjut, karena sudah terrecord dan sukses, kita yang keempat yaitu di accounting. Kemudian kita pilih accounting journal entries, favorit lagi, kita import record seperti biasa. Kita mau upload dulu. Beginning itu ya teman-teman, tunggu. Kemudian kita tes lagi, ternyata sudah valid. Kalau sudah valid berarti kita import seperti biasa. Sudah sukses.
datanya tadi sudah masuk kan ya teman-teman. Yang terakhir kita text configuration text, kemudian kita favorite import record lagi, kemudian teks kita masukkan. Kita biarkan seperti itu, kemudian kita tes. Sudah valid berarti kita import. Karena sudah terrecord dan sukses, itu dari role accounting, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan selanjutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan semuanya, saya Ryan Abdullah dengan JP 183. Pada kesempatan hari ini di migrasi data, saya memegang modul inventory, di mana saya akan melakukan upload data mengenai kategori produk, kemudian inventory adjustment atau stock of 6. Kemudian nanti juga saya akan melakukan penjelasan sedikit mengenai bagaimana untuk melakukan backup mengenai database. Untuk yang pertama, kita masuk ke modul terlebih dahulu. Oke, setelah kita bisa masuk, kita bisa menuju ke home, kemudian kita bisa pilih inventory. Kemudian dalam inventory, untuk melakukan penguploadan mengenai kategori produk, kita bisa menuju ke konfigurasi, kemudian untuk itu produk kategoris. Oke, di sini masih ada tinggal beberapa. Untuk itu saya akan melakukannya dengan menuju ke favorit, kemudian import records. Kemudian kita bisa upload file. Pilih data yang sudah ada. Di sini bisa menggunakan data berupa Excel atau CRF juga bisa. Kemudian kita bisa tes terlebih dahulu. Oke, di sini sudah valid, kemudian kita bisa import. Oke, di sini bisa dilihat bahwasanya untuk kategori produknya sudah terdapat beberapa, tadinya hanya beberapa, kemudian ini sudah ada masuk dari data yang sudah kita miliki. Kemudian untuk melakukan pengimportan produk, kita bisa menuju ke produk, kemudian kita produk, kemudian untuk kita bisa menuju ke favorites, kemudian import record. Setelah itu kita bisa biasanya seperti yang awal tadi, kita bisa upload file, pilih file yang mengenai data produk, kemudian kita bisa melakukannya tes terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita bisa menunggu bahwasanya kalau ini sudah valid, maka sudah bisa kita upload atau kita import. Oke, setelah kita import akan jadi sukses import sebesar 195 tadi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai inventory adjustment. Kita menuju ke operation, kemudian kita bisa memilih inventory adjustment. Setelah itu kita bisa menuju ke seperti yang tadi, favorit, kemudian import record, kemudian kita bisa upload file. Kita bisa upload mengenai file yang sudah ada, kemudian kita bisa buka. Oke, setelah itu kita bisa tes terlebih dahulu apakah valid atau tidak. Jika sudah valid, kita bisa menuju ke import. Oke, setelah itu kita bisa pilih apply all. Oke, kita bisa pilih apply. Oke, setelah berhasil melakukan adjustment atau stock of 6, kita bisa menuju produk. Jadi sebelumnya saat kita masukkan produk, maka setelah kita menuju ke stock of 6, maka sudah berubah sesuai dengan sudah kita sesuaikan tadi. Pada saat melakukan inventory adjustment itu ada kolom content, jadi produk yang secara otomatis akan terupdate terjadi produk. Untuk yang mengenai backup data,
pada data adjustment. Oke, untuk backup data kita bisa menuju ke sana. Kemudian di sini ada database paling bawah. Manage database. Jadi setiap database itu memiliki fitur 3 utama, yaitu backup, duplicate, kemudian ada delete. Kemudian untuk backup itu untuk membackup data, duplicate itu adalah untuk mengcopy database, delete untuk menghapus data. Kita menuju karena kami kelompok 13, kami akan backup data mengenai data di kelompok 13. Jadi untuk master password ini didapatkan saat pertama kali kita mendapatkan master password. Saya untuk master password ini digunakan untuk melakukan backup dari database-nya. Karena kita tidak mendapatkan akses dari master password, kita bisa menuju ke untuk melakukan backup itu dengan menunjukkan master password yang sudah kita miliki saat kita membuat database itu sendiri. Untuk melakukan restore database tersebut, kita bisa menuju ke restore database. Dan di sini tuh kita pilih choose file setelah kita backup tadi berbentuk zip. Kita masukkan master passwordnya, dan kemudian database menggunakan nama yang sesuai database yang tadi, yang kelompok 13 tadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Setelah kita masuk pada aplikasi Odoo ini, yang pertama kita akan masuk ke bagian setting agar kita mengaktifkan developer mode. Di sini sudah masuk ke general setting. Kita akan mengaktifkan activate the developer mode. Jika sudah, kita akan ke modul sales. Kita akan melihat apakah data unit of measure-nya sudah ada atau belum. Lalu kita ke configuration, lalu kita klik yang unit of measure di sini. Kita lihat apakah sudah ada. Apabila ternyata di sini belum ada, sekarang kita akan mengimpor data unit of measure dengan klik favorit tadi dan impor datanya. Atau kalian bisa ketik manual dengan klik new. Lalu kita akan upload file. Pilih file yang sesuai dengan data unit of measure-nya. Kita lihat terlebih dahulu apakah sudah sesuai. Kita klik tes. Apabila data ini sudah valid, kita bisa mengimpornya. Kita klik import. Di sini kita akan lihat untuk
sudah ada karton 24 dan karton 36. Lalu kita akan cari yang ISIS. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Saat ini kita sudah ada di price list. Kita akan memasukkan data-data price list dengan klik favorit, lalu klik import records. Oke, kita upload file price list-nya. Oke. Oke, kita tes terlebih dahulu apakah data ini sudah valid. Oke, apabila sudah valid, kita bisa klik import. Oke, kita lihat data ini. Sekarang kita akan membuat sales outstanding order dengan pergi ke modul sales. Lalu kita klik yang order, klik bagian order. Oke, kalian bisa membuat baru di sini. Atau kalian bisa mengimpor data yang telah dibuat oleh kelompok kalian. Kayak misalkan saya akan membuat baru di sini, kayak nama customer-nya. Kita lihat sini. Oke, lalu kita add produknya. Kita lihat terlebih dahulu untuk order date-nya itu tanggal 4 bulan 7 2022. Order date. Oke, untuk price list-nya itu public price list dengan mata uang MOP. Lalu kita akan menambahkan produk yang diorder dari customer Sinar Harapan. Kita lihat yaitu ada UP Apple. Kita klik UP Apple. Oke, lalu kita tambahkan lagi Alfredo. Kita lihat terlebih dahulu Alfredo 4 station sama Alfredo Choco Milk. Alfredo 4 station ini kita tambahkan lagi tadi itu ada Alfredo Choco Milk. Oke, untuk jumlahnya kita sesuaikan sebanyak ada 5. Jika semuanya sudah sesuai, oke, di sini telah terlihat ya teman-teman bahwa total harganya itu sebesar 43.290.500 rupiah dan dikenakan pajak 15% di negara Makau yaitu 6.493.575
mata uang Makau, sorry, dan totalnya yaitu segini. Jika data sudah sesuai, kita akan klik save. Kita lihat di quotation, bagian quotation di sini dengan nomor S00002. Kita lihat apakah sudah ada. Oke, ternyata di sini sudah ada untuk sales outstanding ordernya. Selanjutnya kita akan melakukan point of sales. Kita pergi ke modul point of sales. Lalu kita klik configuration, lalu klik setting. Oke, kalian bisa menambahkan new shop apabila kalian ingin melakukan konfigurasi di point of sales ini. Di sini saya sudah menambahkan yaitu shop 2. Oke, dan kalian bisa menyesuaikan di sini untuk post interface-nya, accounting, sales, lalu ada pricing, ada bill and receipt, ada payment. Kalian bisa menggunakan metode pembayaran cash atau bank, lalu ada payment terminal, dan connected device-nya, lalu inventory-nya, bagaimana keterkaitan antara point of sales dengan inventory, dan technical. Oke, kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfirmasi terkait dengan metode pembayaran. Kita bisa klik configuration, lalu kita klik payment methods. Oke, di sini terlihat ada beberapa metode pembayaran. Yang pertama ada cash, ada bank, dan customer account. Karena tadi saya memilih cash dan bank, kita akan cek terlebih dahulu untuk cash sendiri. Kita buka, oke. Untuk identifikasi customer-nya kita tidak perlu checklist. Lalu jurnalnya itu menggunakan jurnal cash. Untuk intermediary account kita bisa pilih yaitu kita pilih yang piutang usaha atau account receivable yang dengan kode 121000. Oke, setelah sudah kita bisa klik save. Oke, kita bisa klik metode pembayaran selanjutnya dengan klik next, yaitu metode pembayaran bank. Untuk identifikasi stoknya bisa kita tinggalkan saja atau tidak terchecklist. Untuk jurnalnya yaitu jurnal bank. Lalu kita lihat untuk intermediary account-nya sama ya, menggunakan piutang usaha. Oke, account receivable. Oke, setelah semuanya sesuai dengan data yang telah dibuat oleh kelompok kita, kita bisa klik save. Baik, setelah metode pembayaran sudah selesai, selanjutnya kita akan ke
bagian point of sales kategori. Oke, kita bisa klik configuration, lalu kita klik point of sale product categories. Oke, di sini belum ada. Untuk dapat menginputnya, kita bisa klik new atau kita bisa import data pada menu favorit ini. Klik new. Oke, untuk kategori name-nya tadi ada chairs. Oke, lalu kita klik save. Oke, untuk selanjutnya itu ada Dex. Kita klik new saja untuk membuat baru. Lalu tuliskan. Udah, kita klik save lagi. Jika sudah tersimpan, kita klik baru lagi. Oke, di sini itu ada. Oke, ada miscellaneous, lalu kita klik save. Oke, jika sudah, kita bisa cek di post product categories. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Tadi ada chairs, text, dan miscellaneous. Oke. Perkenalkan, saya Rahmatul Amalia dengan NIC yaitu CP182. Di sini saya sebagai purchase yaitu dengan job desk membuat create group dan login karyawan. Langsung saja kita masuk ke udunya. Nah, di sini terdapat beberapa data yang akan kita gunakan. Ini adalah data user untuk kita membuat usernya. Kemudian ini master data vendor yang akan digunakan pada purchase. Lalu ini ada price list vendor. Kemudian ada import purchase outstanding. Kemudian ini adalah konversi dari purchase outstanding-nya. Lalu kita akan masuk ke dalam udunya. Dan di sini saya akan masuk dengan migrasi yaitu kelompok 13. Kita langsung saja login. Kemudian di sini saya akan ke purchase. Nah, untuk yang pertama yaitu kita akan ke vendor. Nah, di sini saya akan melakukan import master data vendor. Kita pilih import record, lalu kita upload file. Nah, di sini kita pilih yang master data vendor, lalu kita upload. Nah, kita bisa lakukan tes terlebih dahulu. Ini bisa kita hapus. Lalu kita lakukan tes ulang. Nah, sini sudah valid. Maka data tersebut bisa kita import. Nah, sini sudah berhasil. Lalu untuk yang kedua, kita akan melakukan configuration, kemudian vendor price list. Ini juga sama, kita pilih import record, kemudian kita upload file, lalu kita open. Nah, di sini sudah masuk, langsung saja kita lakukan tes. Nah, di sini sudah valid, langsung saja kita pilih import. Di sini sudah masuk. Nah, untuk langkah ketiga yaitu kita akan melakukan import purchase outstanding yang ada di RFQ. Sini kita
akan pilih favorit, kita upload file, kemudian kita pilih yaitu import PO. Nah, di sini kita tes terlebih dahulu. Nah, di sini activitiesnya kita hapus, lalu kita lakukan tes ulang. Nah, di sini sudah valid, lalu kita bisa lakukan import. Nah, di sini datanya sudah masuk, ada 5 vendor. Kita bisa bukanya. Nah, di sini ada keterangan yang sudah dibeli. Nah, itu adalah dari purchase. Di sini kita akan membuat create group dan login karyawan. Lalu kita akan ke setting. Kemudian kita akan manage user. Nah, di sini kita pilih favorit, kita import record, lalu upload file. Di sini ada data user, kita upload. Ini kita kosongin saja, lalu kita lakukan tes. Nah, di sini sudah valid, lalu kita akan lakukan import. Kemudian ini kita akan pilih, lalu kita pilih action dan change password. Nah, kita akan aktifkan dulu developer mode-nya terlebih dahulu. Kita ke setting lagi, lalu kita akan ke user and company, lalu kita akan masuk ke group. Sini kita bisa membuat grupnya. Ini application-nya adalah purchase. Kita add line. Ini saya, kemudian lalu kita akan lakukan select. Nah, di sini sudah masuk dalam grupnya. Kemudian saya akan masuk ke dalam sini. Saya akan melakukan login. Nah, ini untuk database-nya tetap sama di kelompok 13. Nah, di sini saya sudah berhasil login karyawan sebagai Rahmatul Amalia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 13. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.